Intensitas saling gempur antara Ukraina dan Rusia kini memasuki fase ke-27 dan skalanya kian membuat dunia menahan napas. Rudal Rusia dilaporkan menghantam fasilitas militer yang berkaitan dengan bantuan Amerika Serikat dan NATO, memicu ledakan besar di kompleks logistik. Di saat yang sama, Ukraina membalas lewat serangan presisi ke sejumlah titik di wilayah Rusia. Di tengah panasnya pertempuran, mencuat kabar dugaan percobaan pembunuhan terhadap jenderal senior Moskow, memicu spekulasi tentang keterlibatan aktor eksternal. Ironisnya, ketika suplai senjata terus mengalir, seruan perdamaian justru semakin lantang terdengar dari Eropa. Pertanyaannya, apakah ini puncak eskalasi atau justru gerbang menuju babak yang lebih berbahaya? Simak hingga akhir karena ada detail krusial yang bisa mengubah arah narasi konflik ini. Babak terbaru dibuka oleh rentetan kejadian yang nyaris bersamaan di darat, udara, hingga pusat ibu kota Rusia. Dari Moskow ke Belgorod sampai langit Ukraina yang dipenuhi drone tempur, kronologinya bergerak cepat dan saling terkait. Semua bermula dari insiden penembakan terhadap jenderal senior Rusia Vladimir Alekseyev, wakil kepala intelijen militer GRU. Ia ditembak di sebuah apartemen di Moskow dan segera dilarikan ke rumah sakit. Rekaman CCTV yang dipublikasikan memperlihatkan terduga pelaku kabur usai melepaskan tembakan, bahkan sempat membuang pistol ke tumpukan salju sebelum melarikan diri. Beberapa hari kemudian, FSB mengumumkan pria sekitar 60 tahun itu ditangkap di Dubai dan telah dipulangkan ke Rusia. Seorang kaki tangan diringkus di Moskow, sementara jaringan lain dilaporkan kabur ke Ukraina. Serangan terhadap figur sekelas itu jelas bukan insiden biasa. Alekseyev dikenal sebagai tokoh penting dalam operasi intelijen Rusia, termasuk keterlibatan di Suriah. Momentum kejadiannya memicu spekulasi. Apakah ini upaya mengguncang jalur negosiasi damai yang diam-diam tengah dijajaki? Moskow belum menunjuk pihak tertentu secara resmi, tetapi aroma perang intelijen semakin terasa. Hampir bersamaan, Ukraina melancarkan serangan jarak jauh ke wilayah Belgorod. Rekaman menunjukkan sistem HIMARS, peluncur roket presisi buatan Amerika, menghantam infrastruktur energi di kota tersebut. Ledakan besar terlihat di fasilitas distribusi listrik, mengindikasikan target yang strategis bukan sekadar simbolik. HIMARS dengan presisi dan mobilitas tinggi kembali menjadi tulang punggung ofensif Ukraina untuk menekan kawasan perbatasan Rusia. Di udara, bentrokan tak kalah intens. Sebuah F-16 Ukraina dilaporkan terlibat langsung mencegat drone kamikaze Grand 2 milik Rusia. Dalam video yang beredar, jet tempur itu menggunakan meriam M61E, satu Vulcan Gatling Gun 6 laras berkecepatan tinggi untuk menghancurkan drone sebelum mencapai sasaran. Ini menjadi gambaran evolusi medan tempur modern. Drone murah dan diproduksi massal berhadapan dengan jet tempur canggih serta sistem persenjataan mutakhir. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bagaimana alutsista ofensif dan defensif dimainkan simultan. Dari pistol dalam operasi senyap di Moskow, roket presisi HIMARS di Belgorod, hingga duel udara F-16 melawan Grand 2, konflik bergerak di banyak level dalam waktu hampir bersamaan, menjadikan fase ke-27 terasa jauh lebih kompleks dan berisiko. Jika sebelumnya Ukraina menekan lewat presisi dan operasi tersembunyi, respons Rusia datang tak kalah keras dan disebut sebagai momentum penting di front selatan. Tak lama setelah insiden Moskow dan serangan HIMARS di Belgorod, Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan kemajuan signifikan di Zaporizhzhia. Moskow mengklaim berhasil merebut permukiman Zaliznyne setelah pertempuran sengit. Wilayah ini dinilai strategis karena berada di jalur penghubung logistik utama di selatan Ukraina. Rusia menyebut ribuan personel Ukraina menjadi korban dalam 24 jam terakhir, serta sejumlah kendaraan lapis baja dihancurkan selama ofensif, klaim yang belum dapat diverifikasi independen. Pada saat hampir bersamaan, Rusia juga melaporkan serangan presisi di Kherson yang masih berada di bawah kendali Kiev. Targetnya disebut fasilitas produksi drone besar yang disamarkan sebagai bengkel sipil. Rekaman ledakan memperlihatkan bangunan yang diduga pusat perakitan UAV hancur dalam satu serangan. Media Rusia menyatakan lokasi itu merupakan pusat produksi tersembunyi yang memasok drone jarak jauh untuk menyerang wilayah Rusia.
Jika klaim ini akurat, maka yang dihantam bukan sekadar bangunan, melainkan simpul penting rantai pasok perang drone Ukraina. Artinya, Rusia tak hanya membidik unit tempur garis depan, tetapi juga infrastruktur produksi di belakang layar. Perkembangan paling mencolok terjadi di udara. Laporan menyebut drone Gran versi Rusia mengalami peningkatan kapabilitas. Beberapa unit dikabarkan dimodifikasi untuk membawa rudal udara ke udara R-60 era Soviet. Jika benar, drone yang sebelumnya berfungsi sebagai amunisi berkeliaran kini bertransformasi menjadi pemburu udara. Dalam skenario ini, drone tak lagi sekadar menuju target darat, tetapi berpotensi mengincar helikopter seperti Mi-24 atau bahkan pesawat tempur pencegat. Dengan kamera onboard, navigasi tahan gangguan, dan sistem transmisi data yang ditingkatkan, UAV tersebut bisa beroperasi di tengah peperangan elektronik aktif. Implikasinya signifikan, helikopter Mi-24 yang biasanya memburu drone kini harus waspada terhadap ancaman balasan dari UAV bersenjata rudal. Ini mengubah dinamika ofensif dan defensif secara drastis. Situasi ini kembali menyorot pernyataan lama Presiden Volodymyr Zelensky dalam wawancaranya dengan The Economist pada Maret 2022 sebelum pembicaraan damai Istanbul runtuh. Ia sempat menyebut ada pihak di Barat yang tidak keberatan dengan perang panjang karena dinilai bisa menguras Rusia, meski risikonya adalah kehancuran Ukraina dan jatuhnya korban sipil. Pernyataan itu kini kembali diperbincangkan. Apakah kelanjutan perang murni demi pertahanan atau ada kalkulasi geopolitik lebih besar di balik layar? Isu keterlibatan eksternal makin sensitif setelah FSB merilis detail soal terduga pelaku penembakan Jenderal Alekseyev. Disebutkan ia menerima bayaran sekitar $2.000 per bulan untuk aktivitas mata-mata. Rekaman bandara memperlihatkan ia terbang ke Dubai dengan rencana melanjutkan perjalanan melalui Rumania menuju Kiev usai penembakan. Salah satu kaki tangan disebut pernah menjadi warga Ukraina hingga 2020. Situasi memanas ketika Moskow menuding dinas khusus Polandia, anggota NATO, ikut membantu skenario tersebut, mulai dari dukungan logistik hingga jalur pelarian. Polandia dan Ukraina membantah keras, menyebut tuduhan itu propaganda. Namun bagi Kremlin, ini bukan sekadar kriminalitas, melainkan provokasi yang berpotensi menggagalkan diplomasi. Bersamaan dengan itu, citra satelit menunjukkan Rusia mempercepat pembangunan infrastruktur militer di dekat perbatasan Finlandia, anggota NATO terbaru. Pangkalan lama di Karelia diaktifkan kembali, brigade artileri baru dibentuk, dan distrik militer direstrukturisasi. Banyak analis menilai langkah ini sebagai persiapan menghadapi kemungkinan konflik terbuka dengan NATO di masa depan. Menariknya, di Eropa muncul nada berbeda. Presiden Emmanuel Macron mengisyaratkan pembukaan kembali jalur komunikasi dengan Moskow dan Kremlin mengonfirmasi adanya kontak. Ini memunculkan kesan sebagian sekutu Ukraina mulai khawatir bahwa eskalasi tak terkendali bisa menyeret NATO ke perang langsung. Ketika tudingan lintas negara meningkat, pembangunan militer dipercepat, dan diplomasi berjalan di bawah bayang kecurigaan, ketegangan Rusia-NATO terasa semakin nyata. Di tengah eskalasi militer dan tarik-menarik diplomatik, Ukraina kini menghadapi krisis energi serius. Serangan Rusia ke jaringan listrik memaksa penghentian seluruh pembangkit listrik tenaga nuklir dan memicu pemadaman luas. Pemerintah Kiev bahkan meminta bantuan darurat pasokan listrik dari Polandia demi menstabilkan sistem. Di sisi lain, Moskow menuding Amerika Serikat menghambat kemajuan damai lewat sanksi baru dan tekanan ekonomi, meski sebelumnya diklaim ada pemahaman dalam pertemuan di Alaska. Perang di garis depan kini berdampak langsung ke kehidupan sipil, dari listrik hingga kebutuhan dasar. Sementara negosiasi berlangsung di atas fondasi saling tuding dan kepentingan yang belum menemukan titik temu.